Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa JNS TV. Kali ini kami tengah berada di Langgar atau Suro Laweyan yang ada di Kampung Batik Sondakan Laweyan Solo. Masalah Langgar Laweyan ini yang akan kita soroti bukan masalah langgarnya, melainkan keberadaan kentongan yang usianya sudah lebih dari 100 tahun yang lalu. Artinya kentongan ini seusia dengan keberadaan Langgar atau Suro Laweyan ini yang dibangun dari sejak tahun 1918, sehingga kentongan ini juga berumur sekitar 103 tahun yang lalu. Pada saat itu bukan hanya kumandang adzan saja, melainkan pukulan beduk atau kentongan yang berada di masjid-masjid suro atau langgar juga bisa dikatakan bagian dari pemanggilan kepada mereka para jamaah untuk segera berdatangan ke masjid melakukan sholat berjamaah 5 waktu. Nah, akan halnya kentongan yang ada di Langgar Laweyan ini selain 100 tahun yang lalu dipergunakan untuk memanggil jamaah guna sholat wajib 5 waktu, artinya sebelum dikumandangkan adzan, terlebih dahulu kentongan yang usianya sudah 103 tahun ini selalu ditabuh dengan suara nyaringnya sebagai pertanda akan datangnya sholat berjamaah 5 waktu, dari sholat subuh, sholat lohor, sholat asyar, maghrib, dan isya. Kentongan ini tidak pernah lepas dari ketukan-ketukan atau pukulan-pukulan dari mereka yang akan melakukan azan, dari mereka para muadzin, sehingga bisa dipastikan lagi kentongan yang saat itu bukan hanya bermanfaat untuk memanggil para jamaah agar segera berdatangan di masjid atau di suro atau di langgar, khususnya Langgar Laweyan ini. Ternyata kentongan ini memiliki sejarah tersendiri. Selain dipakai untuk memanggil mereka para jamaah sholat wajib 5 waktu, juga keberadaan kentongan yang usianya sudah 103 tahun ini juga dipakai untuk telik sandi. Artinya memanggil mereka para pejuang-pejuang fisabilillah yang saat itu dikenal sebagai Laskar Hizbullah. Kebetulan Langgar Laweyan yang pada saat itu bukan hanya dipakai sebagai langgar musola atau suro untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu serta sholat-sholat sunnah lainnya, juga pada saat itu dipakai untuk markasnya tentara Islam Hizbullah, sehingga kentongan yang usianya udah ratusan tahun ini waktu itu bukan hanya berguna sebagai pemanggil untuk sholat berjamaah, namun juga dipakai untuk telik sandi, memanggil mereka para anggota Laskar Hizbullah untuk berkumpul di Langgar Laweyan. Selanjutnya untuk membicarakan strategis dalam peperangan yang waktu itu perang melawan penjajah kolonialis Belanda.
kondisi kayu kentongan yang sudah sangat tua ini, sehingga tidak mengherankan lagi kropos, rapuh, bahkan sudah tipis sekali kayunya. Nah, bukan hanya tipis lagi, bahkan di sana sini mulai tampak berlubang. Nah, sehingga kalau disentuh bisa-bisa menjadi pecah. Nah, karena sudah bukan hanya retak di sana sini, melainkan sudah pada bolong, tembus. Nah, karena dimakan usia, sehingga kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Untuk sekarang ini keberadaan kentong Langgar Laweyan ini, kentongan yang ada di Serambi Langgar, Serambi Musola ini sudah tidak dipergunakan lagi. Kalau dipergunakan lagi, bisa dipastikan akan pecah saat dipukul, saat ditabuh. Sekalipun pemukulnya pun juga kayu yang sudah berusia ratusan tahun juga. Namun kalau untuk dipakai sebagai pemukul kentongan yang usianya sudah lebih dari 100 tahun ini, bisa dipastikan lagi kentongan akan pecah. Sehingga sebagai gantinya di zaman yang sudah modern ini, sebagai ganti pemanggil untuk sholat berjamaah dengan suara mikrofon, yang jangkauannya pasti lebih jauh, lebih luas. Meskipun kentongan yang ada di Langgar Laweyan pada saat itu juga memiliki daya jangkau yang juga cukup luas. Meskipun kali ini kentongan yang ada di Langgar Laweyan ini sudah tidak dipergunakan lagi, namun masih dipasang sebagai kenang-kenangan jika pada saat itu kentongan ini bukan hanya berfungsi sebagai sarana pemanggil jamaah untuk sholat berjamaah di Langgar Laweyan, melainkan juga dipakai untuk pemanggilan agar berkumpulnya mereka para laskar Hizbullah. Bagian-bagian yang sudah pada keropos dan bolong, sehingga oleh pengurus masjid tidak diperkenankan untuk ditabuh, untuk dipukul. Bahkan kalau untuk disentuh aja harus hati-hati, karena bisa jadi lubang yang terkena sentuhan, lubangnya bisa semakin membesar. Bukan hanya masalah kentongan saja, pintu-pintunya pun masih orisinil, masih asli. 103 tahun yang lalu, termasuk jendela-jendela kecil masih rapi kondisinya seperti awal semula ratusan tahun yang lalu, masih terpasang
rapi di langgar atau musola Lawian yang luasnya tidak begitu luas, tidak lebih dari 100 meter. Hanya saja tidak pernah sepi dari jamaah. Mereka pada umumnya datang untuk melakukan sholat berjamaah di Langgar Lawean ini. Selain mereka untuk melakukan ibadah sholat, juga mereka mengenang asal mulanya keberadaan Langgar Lawean yang cukup bersejarah ini, sehingga tidak mengherankan lagi jika Langgar Lawean yang persis ada di sebelah jalan raya Dr. Rajiman dicanangkan oleh Wali Kota Surakarta, termasuk cagar budaya. Cagar budaya nomor 0334 DLW 2012 Langgar Lawean ditetapkan oleh Wali Kota Surakarta pada November 2012. Ornamen-ornamen bangunannya masih utuh meskipun usianya sudah lebih dari 100 tahun atau sekitar 103 tahun, yaitu dibangun pada tahun 1918. Bangunannya masih utuh dan asli. Pada bagian pengimaman sholat, menonjolnya bangunan dindingnya tidak begitu jauh menjorok ke depan, melainkan hanya sekitar 30 cm. Bangunan dibangun di atas pondasi batu kali. Benar-benar menggambarkan bangunan perpaduan antara Arab, Jawa, dan Eropa. Demikian JNS TV melaporkan dari Langgar Lawean.